maknanya ya, adalah melindungi diri ya, dari wiqayah. Yaqi wiqayah. Tetapi agama menggunakan kalimat ini yang makna lafzinya adalah melindungi dari hujan, dari panas misalnya, atau melindungi dari serangan musuh yang menyakiti tubuh kita itu ya, dari kata wiqayah. Kemudian Al-Quran mengambilnya lafal ini bukan untuk makna zahirnya, tetapi untuk makna batinnya, makna din, makna diniyah, makna agama. Sehingga Nabi mengatakan at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna, la'allakum tattaqun. Al-Quran pun hudal lil muttaqin. Dan takwa di dalam Al-Quran secara simantiknya, makna dalalahnya, ada makna taat, ada makna takut, ada makna ibadah ya, berdasarkan siyak yang berbeda-beda. Dan itu adalah makna murad ya, makna makna siyak ya, di dalam Al-Quran. Namun ketika di dalam konteks puasa, kutiba alaikumus syiyam la'allakum tattaqun, ya, tattaqunan nar bisaumih. Ya, karena puasa adalah sebab diampunkannya dosa, di mana dosa itu yang membawa, yang memastikan masuk neraka. Jadi Al-Quran sendiri mencontohkan boleh mencontohkan bahwa ada makna dalam Al-Quran, makna zahir dan makna batin. Ada makna zahir, ya, ada makna batin. Ya, makna zahir, takwa ini kan melindungi diri, tapi makna batin adalah seorang yang taat melaksanakan perintah Allah, ya, taat dan menjauhi larangan Allah, bahkan tatakun, seperti wattaqun nar allati misalnya, itu takutlah, ya, ittaqun nisa misalnya. Nah, ini artinya makna jagalah, peliharalah gitu. Nah, semua itu adalah makna batin gitu. Jadi ketika segolongan orang menolak makna batin yang sering digunakan oleh orang sufi, sebetulnya Al-Quran ya, mencontohkan di kalimat takwa itu misalnya. Dan banyak lagi makna lafal-lafal di Al-Quran. Baik. Nah,
La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Wa fi sahihain bismillahirrahmanirrahim anil nabiy sallallahu alaihi wasallam annahu qala buniyal islamu ala khamsin ala anna an ta'budallaha wa takfura bima dunah wa iqamis salah wa ita'iz zakah wa hajjil bait wa shaumi ramadan. Itu dalil wajibnya puasa. Al-faslu tsani fi fadailih li shaumi fawaid. Puasa mempunyai faedah. Faedah ini adalah samarat min as-shaim. Yang pertama raf'ud darajat. Ditinggikan derajat dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena orang yang puasa itu seolah-olah yatasyabbah bil malaika. Ya, menyerupai malaikat, sehingga serupa itu adalah orang yang dekat. Dekat itu adalah orang yang serupa. Wa takfirul khati'at, dan banyak ditakfir, ya. Udah kesalahan dihapus. Tahu takfir itu ditutupi, karena al-kafir itu kan penutup. Menutupi khati'at. Artinya bahwa di bulan puasa masih terbuka untuk melakukan khati'ah. Namun puasa itu ya tukafir. Wa kasru syahawat. Kasar itu menghancurkan. Sama maknanya dengan ar-raud. Ar-raud huwa kasr. Ya, maka ada istilah riyadhatun nafas. Itu adalah kasratun nafas, kasratul hawa wasyahawat. Wa taktsirus sadaqat, dan faedahnya juga memperbanyak sedekah. Karena orang yang puasa merasakan lapar, maka pikiran yang sehat, akal yang sehat, mesti akan tumbuh keinginan untuk memberi. Itu sebab Nabi di bulan Ramadan kedermawanannya itu diumpamakan karihil mursalah, seperti angin yang kencang, artinya. Wa tawfiru ta'at, dan memperbanyak taat, taufir. Wa syukru alimil khafiyat, dan bersyukur kepada yang maha mengetahui hal-hal yang tersembunyi. Kenapa menggunakan alimil khafiyat? Karena puasa ini termasuk pahalanya itu tersembunyi. Karena wa ana ajzi bihi itu, sayalah yang membalasnya. Artinya tidak ada yang tahu. Ya. Ada satu ayat ya, Al-Quran yang mengatakan fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yunin jazaa'an bima kanu ya'malun. Ya, tak ada satu jiwa pun yang mengetahui pemberian yang menyenangkan hati apa yang Allah sembunyikan. Ya, sehingga tidak ada yang tahu. Jazaa'an bima kanu ya'malun, balasan kepada apa yang ia kerjakan. Salah satu tafsir ulama adalah as-saum, puasa. Nah, maka kita bersyukur kepada Allah karena balasan puasa ini kita tidak tahu beberapa besarnya. Ya, dan itu Allah memang sembunyikannya. Kemudian wal inzijar an khawatiril ma'asi wal mukhalafat,
Ya, puasa yang betul itu memang faedahnya al-injizar, yani imtina, ya, mencegah, mengusir, katakan. Terusirnya khawatiril ma'asi, lintasan untuk maksiat dan mukhalafat, pelanggaran-pelanggaran syariah. Apa raf'ud darajat? Falikaulihi sallallahu alaihi wasallam, idza jaa ramadhanu futihat abwabul jannah wa ghulliqat abwabun nar wa subidati syayatin. Ketika datang Ramadan, pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, syaitan dibelenggu. Dan hadis lain juga oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, hikayatan an rabbih, kullu amal ibni adam lahu illa siyam fa innahu li wa ana ajzi bihi wa siyamu junnah. Setiap amal manusia dibalas untuk manusia, tetapi kecuali puasa, fa innahu li, ya, fa inna as-shaum fa innahu li, yani khalisun li. Dan wa ana ajzi bihi, as-siyam junnah, dan siyam adalah perisai. Fa idza kana yaumu shaumi ahadikum fala yarfus yauma idzin wala yaskhab, fa in sabbahu ahadun aw qatalahu falyaqul inni imru'un shaim, inni shaim. Walladhi nafsu biyadihi, walladhi nafsu Muhammadin biyadihi la khalufu famis shaim atyabu indallah yaumal qiyamah min rihil misik. Walisaimi farhatan yafrahuhuma idza aftara fariha bi fitri wa idza laqiya rabbahu fariha bi saumi. Wa kullu amal ibni adam yudha'af al-hasanatu 10 amsalha ila 700 dhi'fin. Qala Allah Ta'ala azza wa jalla illa shaum fa innahu li wa ana ajzi bihi yada'u syahawatahu wa ta'amahu min ajli. Ya, ini derajat semua. Nah, ya. Setiap amal dibalas, ya, kecuali puasa, fa innahu li wa ana ajzi bihi. Ya, ketika seseorang puasa, maka fala yarfus, ya, jangan berkata buruk, ya, berkata kotor, ya, di hari itu. Dan wala yashab, tidak membuat gaduh, keributan, ya. Jika ada yang mengajak seseorang yang mencacimu atau qatalahu, yang mengajak bertengkar, falyaqul inni imru'um shaim, katakan saya orang yang berpuasa, inni shaim. Artinya inni shaim, saya orang yang sedang memelihara hawa nafsu. Dan demi jiwa Muhammad di tangannya, bau mulut orang berpuasa lebih harum daripada di sisi Allah di hari kiamat daripada minyak misik. Ini kan, ya, derajat. Kemudian lis-shaim ini semua diurut ini, ya, hadis-hadis ini adalah hadis-hadis Bukhari, ya. Lis-shaim farhatan yafrahuhuma, orang yang berpuasa punya dua kegembiraan yang dia bergembira dengan dua kegembiraan itu. Yang pertama idza aftar, ketika dia buka, fariha bi fitri, gembira sebab buka. Ya, orang maghrib mesti gembira. Kalau orang nggak puasa ya nggak gembira bukanya. Karena yang buat gembira itu bukanya itu. Bi fitri ini juga buka ketika Syawal, ketika Lebaran, ini juga termasuk sebulan kita nggak makan siang, pas Lebaran makan siang, maka mesti gembira. Bahkan, ya, ulama mengatakan bahwa gembira farihah bi fitrih ini juga di surga, ya. Karena ketika orang letih-letih, ya, di dunia, kemudian ketika surga maka dia gembira karena seluruh makanan ada di surga. Wa idza laqiya rabbah fariha bisaumi, dan ketika dia bertemu Tuhannya maka dia gembira dengan puasanya, ya.
fariha bisaumi. Ini secara zahir bertemu Allah ini di akhirat. Tetapi orang-orang sufi menjelaskan bahwa tidak mungkin di akhirat bertemu Allah kalau di dunia tidak bertemu. Karena di akhirat itu kan jaza. Satu pertunjukan akan hakikat amal kita yang diterima. Yang mana amal itu kita tidak tahu diterima atau tidak diterima kan. Kalau hati kita tidak punya hati yang bersih itu mungkin ya, kita tidak merasa kalau amal kita tidak diterima. Ya, karena mereka ketika merasakan khusyuk, merasakan dia ingat kepada Allah yang wisal gitu, yang terus menerus, dan kemudian melihat, menyaksikan bahwa ketaatan ibadah yang dilakukan adalah anugerah dari Allah, maka batinnya merasa bahwa ya Allah menerimanya. Tapi ketika tiba-tiba susah untuk ingat kepada Allah, ya, untuk wisal, untuk bersambung kepada Allah, atau ada aja tiba-tiba pikiran lain mengganggu kekhusyuan kita dan sebagainya, dan itu membuat dia sedih. Ya, karena kenapa hari ini sekali ini ya, ibadah saya seperti ini, itu. Nah maka puasa pun kalau dia memang betul-betul puasa, ya, puasa itu kan khalisun li. Ya, puasa itu sebetulnya kalau Al-Imam Ibn Arabi menjelaskannya perbuatan yang bersifat simbolik. Karena beliau mengatakan ini ibadah apa ini? Macam begini ini ibadah apa kok? Ibadah kok begini gitu loh. Kan sholat kan jelas ruku sujud gitu. Tawaf kan jelas, wukuf kan ada tempatnya dan berdoa. Zakat kan memang ada beri. Tapi puasa ini apa amalannya, Pak? Tiba-tiba orang nggak boleh makan gitu, nggak boleh minum, istri yang halal kok nggak boleh disentuh siang-siang. Ini ibadah apa ini kan gitu? Kan berarti itu simbol. Ada makna di balik itu yang perlu diketahui. Jawabannya menurut beliau itu ya ada dalam hadis Nabi. Fa innahu li itu wa ana ajizi bihi, karena illa siyam tadi. Kan tadi kullu amal ibni adam lahu, wajar. Karena amal lain itu kelihatan oleh indera kita. Ya, gerakannya itu, perbuatannya. Boleh jadi gerakan itu akan mendapat lahu, balasan untuk letihnya, bilangannya, susah payahnya. Ya kan, makin berat mengerjakannya kan makin gede pahalanya itu. Ya, orang di daerah dingin misalnya, wudu terus, lah itu kan berbeda dengan wudu di kita ini kan pahalanya. Karena logika pembalasan yang diterangkan, ya, al-hasanatu bi asyri amsalihha. Satu kebaikan dibalas 10. Terus terbuka sampai 700. Ya, di musim panas, ya, dia puasa terus kan, ini berbeda dengan puasa di negara kita yang negara kita ini tropis. Ya. Iya, enak aja, mau puasa enak, mau wudu enak. Kalau di negara panas, saya tinggal di Mesir misalnya, kalau puasa itu musim panas, wah itu ketika kita udah ngitung, wah puasa kena musim panas, itu rasanya jauh-jauh hari itu, aduh. Ya. Karena kalau musim panas itu siangnya lama, malamnya sebentar. Puasa pisan lah kan. Kata saya, wah ini ya, terbuka untuk mereka, satu perbuatan itu bisa dapat 700 gitu. Kalau di kita kayaknya pahalanya sedikit lah.
Ya kelar negerinya enak-enak aja, mau wudhu tiap saat, nggak ada berat gitu. Ya, mau puasa setiap saat juga nggak ada berat, bisa ngadem. Ya, puasa aja ngebeburit kan ngadem gitu. Nah itu terbuka. Nah tetapi ketika saum, Pak Inahuli. Nah ini orang sufi maknanya macam-macam Pak Inahuli ini. Ada yang mengatakan Pak Inahuli, Pak Innas saum sifati. Ya, di mana Allah tidak makan, tidak minum, tidak gitu. Atau iltihaq bil malaika. Ya. Jadi menyamai malaikat. Jadi rupanya kehidupan sehingga filosofisnya kena lambang baik buruk itu di Al-Quran adalah nur dan zulumat. Ya. Nur cahaya, zulumat kegelapan. Ya. Nur adalah kebaikan, zulumat adalah keburukan. Gitu. Dunia adalah zulumat, akhirat adalah nur misalnya. Malam adalah zulumat, siang nur. Tubuh ini zulumat, ruh nur. Gitu. Allah nur, selain Allah makhluk zulumat, kan begitu. Makna pelambangan nur wa zulumat itu. Taat adalah nur, maksiat adalah zulumat. Jadi rupanya kita disuruh puasa siang-siang. Karena siang ini terang, nur, malam zulumat. Nah, tubuh yang zulumat ini disuruh berhenti makan karena kita di nur. Jadi hidup rohaninya. Ya, menyamai sifat malaikat. Karena malaikat makhluk yang dekat kepada Allah, maka kita menyerupai malaikat yang dekat kepada Allah, maka kita dekat kepada Allah seperti malaikat. Nah, boleh jadi Pak Inahuli wa ana ajizibihi. Dan perbuatan puasa itu memang perbuatan yang memang untuk Allah saja, karena nggak ada fiilnya, yang ada tark, wal al-kafu wat tark. Ya, puasa itu sir, ya, rahasia antara bain Allah wa bain abdi. Nah, sehingga wa ana ajizibihi. Nah, boleh jadi orang yang telah berpuasa, saya mengambil kesimpulan keterangan yang panjang Imam Ibnu Arabi itu tentang puasa dengan istilah orang yang menghadap ke barat itu ya mesti yang dia membelakangi timur gitu. Ya, jadi orang kalau ingin membelakangi timur itu nggak usah pikir bagaimana cara membelakanginya, ngadep aja ke barat selesai kan gitu. Jadi ketika orang ingin melawan nafsu, ya melawan setan itu nggak usah repot-repot. Lakukan hidup ini untuk Allah itu ya, otomatis. Ya, karena logika Allah dan nafsu ini adalah sesuatu yang bertentangan, bermusuhan. Sehingga dikatakan nafsu itu musuh, setan itu musuh. Ya. Nah, maka orang yang sedang melakukan ibadah ini, amal soleh ini, hidup ini untuk Allah saja, berarti dia meninggalkan nafsu sudah. Ya, dan itulah makna dalam tasawuf, dalam tarikat. Tarikat-tarikat itu adalah menghadapkan hati kepada Allah. Tarikat-tarikat itu. Ya. Iya, makna yang hak, yang sebenarnya tarikat itu adalah al-iqbal, iqbalul qalbi bil kulliyah ala Allah. Menghadapkan hati total kepada Allah, atau sidqut tawajjuh ila Allah. Membetulkan hati atau tawajjuhul qalbi. Ya. Membenarkan orientasi, ya, penghadapan hati kepada Allah. Terus dibetulkan. Ya, orang yang sedang melakukan itulah orang yang sedang bertarikat. Nah, yang membantu kita ini untuk membetulkan hati kepada Allah itu adalah amalan yang sama, yaitu puasa. Ya, makanya ada pendidikan di dalam tasawuf itu orang suruh puasa. Ya. Ada pilihannya puasa dahar. Itu ada seorang murabbi sufi memilih puasa dahar
diperintahkan kepada muridnya. Jadi bukan puasanya yang dimaksud, tetapi sidik tawajuhnya ini. Jadi bukan asik ngelawan hawa nafsu dengan puasanya, sibuk dengan puasanya. Itu kesalahannya di situ. Ya. Karena orang yang melakukan ibadah untuk Allah, itu artinya dia sedang mujahadatun nafas. Betapa kita ketika melakukan kepengen dipuji lah, itu kan nggak jadi untuk Allahnya itu. Enggak, saya untuk Allah, itu kan dia sedang melawan hawa nafsu. Sampai orang mengucapkan terima kasih, jangan. Ya, jangan ucapkan terima kasih. Ya, kalau istilah di Arab ada ucapan la syukru 'alal wajib katanya. Ya. Kewajiban, saya ini melakukan ini kewajiban, jadi nggak perlu disyukuri, la syukru 'alal wajib. Karena mujahadatun nafas. Jadi lalu seorang murabbi menolong, membantu murid yang sedang sidik tawajuh itu, ya, dibantu dengan puasa. Ayo puasa. Bahkan ya tergantung seorang murabbinya, disuruh zikir banyak-banyak. Ya, ada yang sampai disuruh uzlah, misalnya khalwah. Itu semua membantu untuk ya, tarkis. Membantu untuk iqbal. Ya, bukan sibuk puasanya gitu. Ya sibuk menyendirinya begitu. Tapi malah ibadahnya, amalnya tidak diperhatikan. Apakah bersama nafsu atau tidak, untuk Allah atau tidak, yang penting tarekat itu puasa saja. Nah, ini jelas tidak betul gitu. Mungkin dia nggak ada gurunya. Gitu. Mungkin ngambil tarekatnya boleh mimpi barangkali. Ya. Atau kalau ada gurunya, ya gurunya salah berarti. Ya. Karena yang namanya mujahadah itu adalah satu apa ya? Satu did gitu, apa itu? Lawan daripada iqbal Allah, itu mujahadah. Jadi bukan kita sibuk bagaimana melawan nafsu, nggak usah. Karena nafsu itu takut dengan Allah, gitu aja udah. Jika untuk Allah, maka kita sedang menjauhkan nafsu. Nah, sehingga jika mereka mengerti itu, ya, bahkan mujahadah itu kan punya makna itu. Mujahadah itu punya makna puasa. Sebetulnya hampir tidak perlu puasa. Kalau dia mengerti makna puasa itu apa. Makna puasa kan taklil. Taklilul ta'am, taklilul kalam, taklilul naum, taklilul khiltatil anam. Di puasa kan ada itikaf, itu kan menjauhi bergaul dengan manusia. Di puasa kan tidak boleh ngomong ghibah dan itu yuftirna shaum. Ya al-ghibah wal kadzib wa syahadatuz zur. Bahkan ada mudarasah, ada qiraatul Quran, ada zikir, sangat dianjurkan, semua akan ya, di dalam puasa. Karena lidah ini, sehingga jawaban orang untuk menjawab orang yang menghina aja nggak boleh, inni shaim. Ya, inni shaim. Nah, orang sufi itu sebetulnya tarekat itu latihan sholat, puasa, latihan zakat, latihan haji, sebetulnya dilatih. Ya. Muasafat, ya, karakter, sifat-sifat ibadah itu dilatih di dalam tarikat. Nah, sehingga di dalam tarekat ada kurang makan, kurang minum, kurang tidur, kurang mengurangi. Gitu. Itu sebetulnya membantu dia untuk hati menghadap kepada Allah. Ya. Maka saya dulu berpikir, bertanya-tanya, kenapa di pondok itu dilarang bertarikat? Ya. Sedangkan ilmu itu diterima mesti dalam keadaan thalibul ilmi itu hatinya bersih.
Dan itu adab. Ketika kita membaca sejarah ulama, mereka mengatakan bahwa belajar adab 30 tahun lebih banyak. Sebetulnya kan tarbiyah ruqyah itu tazkiyatun nafas. Ya, Imam Syafi'i sendiri ketika mengadu hafalannya ya, lemah, maka gurunya menyuruh untuk menjaga matanya, menjaga nafsunya, menjaga gitu. Nah, karena yang dilarang itu jae, bukan saum. Ya. Yang dilarang itu artinya mujawazatul had fil ju' misalnya, berlebihan dalam lapar, bukan taklil. Gitu. Nah, sehingga lama orang itu setelah dapat ilmu, lama untuk takwa lah katakan. Lama. Ya, sampai ini artinya kita baca waqa'iyat ya nih. Sampai ketika kita sudah ngaji, itu problem nafsu itu besar sekali. Belum kita selesaikan pulang mondok itu. Kita udah selesai ngaji ilmu, dan ada semangat mau dakwah, mau ngajar, itu belum selesai nafsu. Ya. Kebetulan kita punya pesantren dan jadi kiai itu perlu 30 tahun baru soleh. Ya, kalau kita mau jujur, baru soleh. Kenapa tidak seperti salaf dulu, begitu dibawa ke masyarakat, ya, sudah mengerti tentang kehidupan semua, ya, mengerti tentang Tuhan. Gitu. Itu sebab fenomenanya akhirnya kita yang sudah jadi kiai ini nyuruh anak wis ngajine karo kiai sing wis tua. Yang muda ya karena ada pemahaman yang subjektif. Itu kena dunia tarbiyah itu tidak ada di situ. Ya. Dan pemahaman-pemahaman yang miring gitu. Jadi kalau memang memahaminya begitu, yang memang nggak boleh melakukan tasawuf. Tapi kalau pemahamannya betul, ya kalau cerita dulu misalnya, seperti Syekh Abdullah At-Tusturi, ya, umur 5 tahun sudah diajarkan takut Allah. Imam Asyazili misalnya, umur 5 tahun ketemu murabbi sudah diajarkan takut Allah. Kita kan ngajarin anak kecil takut Allah itu kan nanti aja kan gitu. Ya mungkin 5 tahunnya dulu, sekarang berbanding 12 tahun lah. Gitu. Ya sekarang 20 tahun juga kan masih main game. Ya. Nah ini bagaimana mau bertemu Allah? Lama itu bertemu Allahnya itu lama sekali. Ya. Saya membaca sejarah Imam Al-Ghazali. Ya. Imam Al-Ghazali begitu bertarekat itu cepat sekali. Karena dia jadi kiai lah katakan. Dengan ilmu yang banyak. Dan ilmunya memerintahkan amal. Dan dia memimpin. Ya jadi kiai lah, kiai pondok. Ya mau nggak mau kan dia mimpin imam jemaah sholat. Hari-harinya diisi baca kitab dan sebagainya. Itu ulama ya, tidak sufi pun ulama saja mengatakan itu tidak cukup untuk menundukkan hati kepada Allah dan lirafil hijab. Itu belum cukup. Perlu lama sekali. Ya. Mungkin, nah makanya kalau analisa kepada Imam Al-Ghazali, ketika amal itu banyak dilakukan, tetapi rupanya tawajuhnya itu belum lurus betul. Ya masih, ya kan beliau diangkat oleh khalifah kan. Sehingga nama pondoknya juga dinamakan nama khalifah, An-Nizamiyah, Nizamuddin. Gitu. An-Nizamiyah, dan dikenal bajunya Imam Al-Ghazali itu mewah karena Syekhul Azhar lah kalau di Mesir. Ya Syekhul Azhar saja yang dulu ketika kita bertanya dengan seorang sufi,
Bukan kita bertanya, ada orang Eropa datang untuk mengkaji tasawuf. Jadi dia datang kepada seorang syekh sufi. Lalu ketika saya sedang mengaji itu, datanglah orang Eropa itu dan diam di rumah seorang sufi itu. Ketika ngaji beliau bertanya begini, apakah selain engkau gitu ada tokoh sufi lain yang boleh saya datangi dan tinggal di situ? Nah, kata beliau banyak. Itu ada Syekh Fulan, Syekh Fulan, Syekh Fulan. Syekh Al-Azhar tidak disebut. Lalu dia menyebut kalau Syekh Al-Azhar huwa sufi, la huwa qutni katanya gitu. Sambil senyum, qutni. Sufi kan wal, kutun kan, kutni kan katun gitu. Jadi sindirannya huwa qutni. Kan nggak ngerti tuh orang kata. Ulama-ulama di situ yang lain ketawa begitu. Gitu. Dan di situ tuh saya terbayang Imam Al-Ghazali yang jadi Syekhun Nizamiyah pada waktu itu. Ya. Amal membawa pahala kan. Pahalanya tuh mungkin sudah banyak sekali, melimpah-limpah. Gitu. Tapi belum sampai kepada Allah. Nah, karena melimpah itulah menggelisahkan dia bahwa kok masih letih aja ibadah ini. Masih gelisah saja, enggak wisal kepada Allah. Nah, disitulah sampai mimpi. Aku ingin engkau ya Rabbi mimpi. Idhab ila Yusufin Nasaj. Kaget. Maka akhirnya berikan saya baik sangka kepada dia. Ya, berikan sejuknya baik sangka kepada dia. Ya, kata Allah, sudah aku lakukan. Ya, pagi-pagi baru. Ya kenapa? Karena amalnya sudah banyak sekali. Cuma tinggal membetulkan orientasinya aja, kompasnya aja tak kepada Allah, terus jadi nur gitu. Nah, ketika kita jadi kiai amalnya sedikit, gitu. Nah, kebanyakan amalnya untuk lillahnya itu masih dipertaruhkan lah. Itu lama sekali, Bu. Untuk membuat dia gelisah ingin Allah itu lama. Gitu. Nah, boleh jadi subjektivitas ini yang membuat dia tidak memilih tarbiyah ruhiyah ke dalam pondok. Adapun dia soleh, dan soleh itu apa? Soleh itu kan muqayyad bisyariah, itu soleh. Ya. Makanya ulama memberikan istilah amal itu ada sayyi, ada soleh. Ya, ketika amal itu harakatun hadifah plus soleh, muqayyadatun bisyariah itu. Nah, ini adalah bekal untuk linaili ridallah. Ya, untuk mencapai ridho Allahnya ini lama sekali nih. Karena mencapai ridho Allah itu ya mesti membelakangi nafsu, dunia, jah, mal gitu sebagai tujuan. Nah, itu mungkin akhirnya kan nggak ada fenomena di zaman dulu itu. Coba kita lihat seperti Imam Ibnu Hajar, Imam As-Suyuti, Imam itu nggak ada yang umurnya sampai 80 tahun tuh nggak ada. 40 tahun mati, 50 tahun mati. Oh, kita ini 40 tahun. Saya 50 berapa tuh? Ya, malu sudah tambahannya tuh. Mau 60, tapi ya begini-gini aja kan gitu. Imam Junaidi itu 21 tahun jadi murabbil kamil, mursyid kamil. Al-kamil mukamil lagi. Itu gimana gitu. Ya. Ya. Tapi kita ya tua gitu yang fihi barokah gitu. Yang bisa mentarbiyah gitu, yang punya hikmah. Nah, sedangkan ya, Imam Ibn Athaillah saja nulis hikmah itu 37 tahun umurnya. Itu sudah mengerti hikmah ya, diniyah, hikmah syar'iyah, ilahiyah.
Nah, maka tidak bertemu Allah itu masalahnya di dunia ini. Nah, maka puasa itu ada janji, idza laqiya rabba fariha bisaumih. Jadi ada apa di saum itu gitu. Rupanya saum itu memang fa innahu li wa ana ajzi bihi. Ya. Fa innahu li wa ana ajzi bihi. Di mana saum itu adalah ibadah yang enggak dilihat orang sama sekali. Maka berarti maksudnya saum itu adalah al-ittijah ilallah, at-tawajjuh ilallah, wal iqbal ala Allah. Dan itu artinya tidak makan, tidak minum. Maka ketika seseorang puasa tetapi tidak tawajuh hatinya kepada Allah, Nabi terus berkata, kamin sha'imin laisa min siyamihi illal ju'i wal atas. Berapa banyak orang yang berpuasa, ya, tidak mendapatkan apa-apa, laisa min siyamihi, ya, tidak mendapatkan apa-apa kecuali ju' dan atas. Bagaimana mau laqiya rabbah? Dia enggak menuju kepada Allah. Ya. Jadi di akhirat itu ya bertemu kepada Allah gembira ya, karena di dunianya sudah gembira. Ya, sudah gembira. Karena gembiranya maka lupa dengan yang gembira dengan yang lain. Gitu. Ya. Maka di dalam kitab Imam Al-Ghazali yang kemarin saya baca itu, Imam Hasan Al-Basri ketika hari raya ya jalan begitu ketemu orang yang hari raya lagi ketawa gitu. Maka Imam Hasan Al-Basri marah. Ya. Kamu kok ketawa? Ramadan kemarin itu kan adalah puasa itu midmar li khalqih katanya. Sebuah gelanggang, sebuah arena untuk makhluknya di dalam taat kepada Allah. Maka di bulan Ramadan ada yang sabiq, ya, ada yang menang begitu, ada yang kalah, rugi gitu. Kalau saja engkau disingkapkan di hari raya ini, orang yang betul-betul menang di bulan puasa ini, maka dia gembira, kegembiraan yang kepada Allah ini, ya, itu melupakan dia untuk main-main. Karena gembira dengan yang ini, nggak perlu lagi gembira-gembira yang lain. Dan orang yang rugi, dia sedih, ya juga melarang gembira. Ini kan iza kushifal ghita, kata Imam Hasan Al-Basri. Nah, sedangkan tradisi lebaran di kita kan nangis. Ya, lebaran di kita kan nangis-nangis minta maaf. Lebaran di Arab itu nggak boleh, memang harus gembira. Ya. Tapi ini ada lebaran ahli sufi. Ya, lebaran yang tenang gitu. Gembiranya juga gembira di dalam batin. Nah, di gembira ini ketika lebaran, ya, ini saya menjelaskan apa yang ditulis dalam kitab Futuhatul Makkiyah. Ketika fariha iza aftara fariha bi fitri, ketika buka gembira dengan bukanya. Itu kan di maghrib. Di maghrib gitu. Nah, sekarang buka di maghrib ini, ya apa maksudnya? Dua makna ini sekaligus bareng. Yang satu adalah iza laqiya rabbah fariha bisaumih gitu. Ketika ketemu Tuhan gembira dengan puasanya. Ini kan dua kegembiraan dimiliki oleh orang yang berpuasa ini. Ini dua kegembiraan ini diterima secara sekaligus bersamaan. Nah, sekarang kita artikan waktu maghrib. Iza aftara fariha bi fitri, ketika buka dia gembira dengan bukanya maghrib. Ya, gembira dengan bukanya. Nah, siang tadi itu kan puasa. Iya toh? Puasa itu meninggalkan jasmaniyah itu, zulmaniyah itu. Ya. Tetapi hidup dengan rohaninya, hidup dengan nuroniyahnya, hidup dengan sifat Tuhannya, sifat malaikatnya.
Katakanlah siang itu udah jadi malaikat lah. Katakanlah siang itu menjadi manusia rohani, bukan manusia materi. Bukan manusia perut, bukan manusia hayawan, tapi manusia ruh. Siang itu. Nah, ketika malam ini kan zulumat, gelap. Ini kan wajib makan. Karena udah disuruh puasa itu badan jasmani, malam wajib makan. Karena malam ini cocok dengan dengan zulumatnya itu. Ya udah makan, wahai zulumat fi zulumat gitu. Wahai tubuh, di malam makan. Nah, makan ini setelah makan ada taraweh, qiyam. Ya. Di mana di akhirat ketika orang bertemu Allah itu berdiri. Ya. Yauma yaqumun nasu li rabbil alamin, itu kan di akhirat. Ketika manusia berdiri karena Tuhan datang, karena dia berjumpa Tuhan. Yauma yaqumun nasu. Nah, itu orang yang sudah menahan diri, menahan nafsunya, maka malam itu bertemu Allah, siyogianya di qiyam itu. Dan dia gembira, enggak lemes gitu loh. Qiyamnya tuh enggak lemes, tahajudnya tuh enggak lemes, malah gembira. Karena laqiya rabbahu fariha biliqa'i rabbih, yani bisaumih, dengan puasa tadi itulah. Dengan sifat Tuhan yang dia bawa, dia gembira. Gitu. Dengan nur kepada nur. Ya. Taib. Lalu mana yang kedua, gembira dengan bukanya di hari raya. Karena sama di hari raya juga. Ya. Ketika dia keluar sebagai pemenang, kayaumi waladathu ummuh. Manusia rohani lahir. Begitu. Dan dia juga bertemu Allah. Dan terakhir, maknanya di akhirat. Ya. Gembira karena buka, ya di surga makan. Dan kemudian nanti gembira di surga juga bertemu Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi kalau ini tidak ada amalnya di sini yang dibalas untuk ketemu Allah, ya nggak ketemu Allah. Ya kan, kalau keterangan dalam akidah kan ketemu Allah itu ada ikut hukum. Tapi siapanya itu? Itu. Sehingga ada jawabannya hadis bahwa ketemu Allah di akhirat itu ada yang melihat Allah seperti awan gelap, ada yang seperti bintang, ada yang seperti bulan, ada yang seperti matahari. Ya. Maka melihat Allah yang diterangkan bulan, bintang, matahari itu bukan berarti zat Allah itu begitu, tetapi ya tergantung melihatnya di dunia ini, imannya, ma'rifatnya. Maka itulah yang Allah tunjukkan Tuhan yang dia lihat. Gitu. Nah, maka idza laqiya rabbah fariha bisawmi, ketika ketemu Tuhannya bergembira dengan puasanya. Ini hadis yang membuat puasa itu menjadi sangat agung ini ya, karena hadis ini. Ya. Nah, kullu amal ibni Adam yudha'af, al-hasanatu asyru amsalihha. Setiap amal manusia dilipatkan 10, satu kebaikan 10 sampai 700. Lalu Allah berfirman, illa saum fa innahu li wa ana ajzi bihi. Ya. Ada lanjutannya, ya da'u syahawatahu wa ta'amahu min ajli. Ya, karena ada orang puasa mungkin untuk operasi gitu. Puasa untuk diet slim gitu. Ya, maka itu ya enggak puasa. Jangankan itu gitu. Kita yang puasa 30 hari di Ramadannya pisan, tapi kalau laisa min ajli, ya tetap saja. Ya. Sehingga ya nanti ada hadis mungkin di sini. Kemudian Nabi bersabda, inna fil jannati baban yuqalu lahu rayyan yadkhulu minhu shaimuna yaumal qiyamah la yadkhulu ma'ahum ahadun ghairuhum yuqalu ayna shaimun fa yadkhuluna minhu fa idza dakhala akhiruhum ugliq falam yadkhul minhu ahad. Ya, ada nama Rayyan.
Nah, Imam Ibnu Arabi itu mengatakan bahwa kata beliau patut ulama sebelumnya mengambil istilah royan ini untuk makom rohani yang tinggi. Ya, makom roy katanya. Kan mereka mengistilahkan tarekat itu masyrab. Ya. Jiwa yang menyerap, yang menyerap akhlak itu kan seperti orang minum gitu. Ya, maka tarekat disebut masyrab Sazili, masyrab Al-Qadiri, masyrab. Ya, karena tempat minum. Ya. Allah memberikan anwar, ya, memberikan sifat-sifat mulia, akhlak ke dalam rohani itu kan minum. Maka roy itu adalah makom yang kamil. Ya. Sehingga diambil istilah itu roy. Itu makom yang kamil. Karena roy adalah minum yang menghilangkan dahaga. Karena ada orang ya, bishrab, ya, orang minum belum hilang dahaga tuh. Orang Arab jika ya misalnya rai katanya misalnya, itu minumi sampai habis hilang dahaganya. Ya. Jadi kata rai itu adalah minuman terakhir yang setelah itu dahaga nggak ada lagi, hilang. Nah, maka dipakai rai ini ketika seseorang ya, minum akhlak dari masyrabnya begitu sempurna, maka itu bukan yashrab, ya, tetapi rai katanya. Itu diambil dari istilah rayyan. Istilah rayyan. Wa fi riwayatin inna fil jannati baban yud'a ar-rayyan yud'a bihi as-saimun man kana minas saimin dakhalahu wa man dakhalahu lam yazma abada. Nah itu. Karena ray itu memang maknanya lam yazma abada. Ya, di surga ada satu pintu disebut rayyan, maka dipanggillah ya, orang-orang yang berpuasa itu, maka orang yang berpuasa masuk ke dalamnya. Orang yang masuk tidak akan haus selama-lamanya. Ini balasan apa kan gitu? Ini kan balasan kesempurnaan akhlak, kesempurnaan rohani. Inna shaim tusalli alaihi malaikatu idza ukila indahu hatta yafrahu. Orang berpuasa, malaikat terus mendoakannya sampai selesai makan. Maka itu sebab ketika buka itu ya disuruh berdoa ya, ketika selesai buka. Amma itu adalah derajat tuh. Amma tabtihu abwabil jannah fa ibaratun an taktsiri ta'atil mujibati li fathi abwabil jannah. Jinan. Ya. Apa maksudnya pintu neraka pintu surga dibuka? Nah, ini adalah ibarat satu istilah tentang banyaknya taat yang membuat pintu surga itu dibuka. Berarti kalau tidak banyak, kita selama ini kalau melihat zahirnya kan begitu Ramadan dimplong gitu. Surga itu yang 11 bulan ditutup, begitu begitu Ramadan dibuka aja. Ya kalau nggak ada yang masuk, nggak ada yang ngisi kan gitu. Ya. Begitu juga pintu neraka ditutup gitu. Padahal di sini ibaratun an qillatil ma'asi al-mujibah li iglaqi abwabin niran. Karena di Ramadan itu situasinya akan membuat orang maksiat itu sedikit. Ya. Maka itu artinya yang membawa kepada ditutupnya pintu neraka. Wa tasfidu syayatin apa? Ibaratun anil qita'i waswasatihim anis shaimin li'annahum la yatma'una fi ijabatihim ilal ma'asi. Yat'amun. Wa li'annahum la yat'amun. Ta'am la yat'amun. Di belenggunya setan itu ibarat apa? Terputusnya was-was setan kepada orang yang berpuasa. Ya. Nggak bisa setan itu menggoda karena puasa. Kenapa mereka tidak makan? Ya, karena tidak makan itulah ya, maka
la yatma'un ya. Mereka tidak ingin mengijabah kepada maksiat, ya. Tidak ingin memenuhi panggilan setan kepada maksiat. Betul, la yatma'un. Ya. Wa qawluhu azza wa jalla, masih wa kullu amal ibni adam lahu illa siyam fa innahu li wa ana ajzi bihi. Ya, adhafahu ilaihi idhafatan tasyrif. Ini dari sisi fa innahu li. Ya, disandarkan kepada li, ke aku itu. Itu adalah sandaran tasyrif. Li annahu la yadkhulhu riya li khafaihi. Ya. Karena puasa itu tidak dimasuki riya. Berarti puasa itu ikhlas. Puasa itu sabar. Puasa itu syukur. Ya. Katakanlah puasa itu adalah membangun manusia rohani. Ya. Sehingga sehingga sempurna. Itu. Li'anna al-ju'a wal atsha la yataqarrabu bihima illa ahadin min mulukil ard wa la taqarrabu illa al-asnam. Karena lapar dan haus itu tidak didekati ya. Lapar dan haus itu ya, oleh siapapun daripada raja-raja bumi ya, dan juga tidak juga orang yang takarrub ya, kepada wala taqarrubu ilal asnam ya. La yataqarrabu bihima ila ahadin min mulukinna. Lapar dan haus ini la yataqarrab bihima, tidak dijadikan untuk mendekat, membawa, artinya lapar dan minum itu kepada seorang raja, tidak juga kepada asnam. Ya, kecuali kepada Allah ya, maka baru ada ju' dan atas. Ya, tetapi kalau kepada raja dan kepada asnam itu tidak dijadikan pendekatan. Ya. Kita mendekatkan diri kepada Allah itu bilju wal atas yani bisaum, tidak kepada raja dan tidak kepada asnam. Ya, kalau kita kepada raja malah ya, siap-siap untuk makan. Gitu. Kepada asnam juga nyuguhkan makanan malah, ya, malah makan-makan. Maka itu sebab yang enggak makan, enggak minum itu dinisbatkan kepada Allah, yaitu saum. Wa ana ajiz bihi wa in kana huwal jari ala jami'i ta'at ma'nahu ta'zimu jazaihi bi annahu huwal mutawalli li isda'ih. Ya, balasannya wa ana ajiz bihi. Ya, ini tidak berarti bahwa amal lain enggak Allah yang membalas, Allah juga gitu. Namun ya, artinya sangat besar balasannya, ta'zim jazai. Artinya seolah-olah huwal mutawalli li isda'i. Allah lah yang menangani untuk memenuhi balasan itu. Ya. Wa qawlu asyamu junnah ma'nahu as-sawm wiqaya min adzabillah. War rafas fahisul kalam. Rafas itu kalam yang fahish. Kalam yang fahish ini kalam yang melampaui batas. Seperti kalam yang vulgar, kalam yang jorok, kalam yang cabul, kalam yang membentak tinggi-tinggi, teriak, menjerit, ini itu termasuk fahish. Fahish adalah sesuatu yang mubalaghah, yang mujawazatul had. Kemudian as-sakhab adalah khisam, ya, pergaduhan. Ya. Qauluhu falyaqul inni sha'im ma'nahu annahu yudzakiru nafsahu bis-sawm. Ya. Dia mengingatkan dirinya puasa, liyakshifa anil musyabahati wal muqabalah. Ya. Untuk menyingkap dari musyabahah wal muqabalah. Ya, musyabahah. Ya. Karena puasa itu adalah menyerupai ya, sifat Allah, sifat malaika, sifat. Wa ma qawluhu la khaluqu famis shaim atyaba indallahi yaumal qiyamati min rihil misik fa fil kalami khadfun taqdiruhu wala thawabu khuluqi famis shaim atyab indallahi min rihil misik.
Ya, beliau mengatakan ada yang dibuang. La khaluf itu adalah la sawabu khalufi fami. Pahala baunya mulut itu lebih harum daripada minyak misik. Wa ammal farhatan fa ahaduhuma li taufiqihi li ikmalil ibadah wal ukhra fa li jazaillahi idza ajazah. Ada dua kegembiraan. Yang pertama itu taufik Allah karena dia menyempurnakan ibadah. Karena ibadahnya selesai, buka gembira, atau 30 hari raya gembira gitu. Kalau yang bertemu Allah itu adalah wali jazaillahi idza ajzah. Ya, itulah wa ana ajzi bihi. Ya, yaitu bertemu dengan pemberi pembalasnya, yang memberikan balasannya. Wa qauluhu yada'u syahawatahu wa ta'amahu min ajli ma'nahu annahu lamma athara ta'ata rabbih ala ta'ati nafsihi ma'a quwwati syahwat wala ghalabatil hawa asabahullahu bi anta walla jazaahu bi nafsihi. Itu. Kenapa dia meninggalkan makan minum demi aku? Artinya bahwa dia mengutamakan taat kepada Tuhannya daripada taat kepada dirinya. Puasa kan kita mampu itu tidak mengikuti diri kita, ya, meninggalkan makan, meninggalkan minum. Padahal syahwat kuat sekali. Ya, bahkan dia mengalahkan hawa. Maka Allah berikan pahala dia, yaitu dengan Allah sendiri yang menanggulangi balasannya dengan dirinya sendiri. Seolah-olah waman asarallah asarahullah. Orang yang mengutamakan Allah, Allah akan mengutamakannya. Fa innahu yanzilul abdu yanzilul abdu min nafsihi haitsu anjalahu min nafsihi. Fa innahu yanzilul abdu yanzilul abdu ya. Ya, min nafsihi haitsu anjalahu min nafsi. Allah yanzilu berarti Allah, hamba itu menempatkan dirinya, ya, menempatkan dia kepada dirinya, di mana Allah menempatkannya, ya, kepada diri Allah. Ya. Anjalahu min nafsihi, nafsihi Allah. Fa innahu yanzilul abdu min nafsi, Allah menempatkan dirinya kepada nafsunya, ya. Itu seperti mana Allah menempatkan hamba itu kepada dirinya, begitu. Walihadza man hamma bi ma'siyatin summa tarakaha khaufan min Allah fa innallaha yaqulu lil hafadha uktubuha lahu hasanah. Allah. Oleh karena itu orang yang ingin maksiat lalu dia meninggalkannya karena takut kepada Allah, maka Allah berkata kepada malaikat hafadha, tulis satu kebaikan. Ya. Itu tidak berbuat keburukan, ya, hanya dia melawan keinginan syahwatnya. Fa innahu innama taraka syahwatahu, ya, min ajli, ya, min jaraya ya. Ya ay min ajli. Itulah maksudnya dia meninggalkan untuk aku. Ya. Wa amma takhsisu dukhulihim al-jannata bi babir rayyan fa innahum muyizu bidzalikal bab litamayyuzi ibadatihim wa syarfiha. Kenapa mereka mendapat keistimewaan, kekhususan untuk masuk ke surga itu dari pintu rayyan? Karena mereka mendapat, ya, keistimewaan dengan pintu itu karena keistimewaan ibadahnya dan kemuliaannya. Seolah-olah di situ, di dalam hadis itu dikatakan bahwa puasa itu beda dengan yang lain. Kullu amal ibnu adam lahu illa siyam fa innahu, itu kan dibedakan. Itu kan itu berarti tinggi, ya, tinggi. Karena ada logika tadi, hamba menempatkan, ya, dirinya di mana Allah haitsu anjalahu min nafsi, ya, meletakkan hamba kepada Allah. Nah, maka ya, orang yang berpuasa berarti orang yang tinggi sekali karena menyamakan Allah dengan diri kita, gitu. Disamakan Allah menyamakan hambanya kepada dirinya, ya. Seperti Allah kan laisa ka mislihi syai', ya, Allah tidak ada keserupan apa,
Seolah-olah puasa itu dibuat tidak ada tandingnya, sama. Ya, Imam Ibnu Arabi memahami itu karena ada satu hadis ya, diriwayatkan oleh An-Nasai di mana sahabat meminta kepada Rasulullah, umurni katanya, perintahkanlah aku dengan sesuatu yang aku akhidun minka katanya. Dengan suatu perintah yang aku mengambil hanya dari engkau langsung, enggak adalah orang lain yang dapat dari engkau kecuali aku, selalu begitu. Malah kata Rasulullah mengatakannya, alaika bis-shaum fa innahu la matsila lahu, katanya gitu. Ya, puasa saja. Karena puasa itu tidak ada bandingnya. Ya. Akhirnya diartikan rif'ah. Rupanya ditemukan oleh Imam Ibnu Arabi di dalam Qasidah Amru'ul Qais. Qasidah Amru'ul Qais itu adalah, Amru'ul Qais adalah seorang syair jahili sebelum Islam. Ya. Amru'ul Qais mengatakan idza shaman naharu, artinya idza tafa'a syams. Ketika siang itu puasa, saum. Maksudnya adalah ketika matahari meninggi. Jadi saum itu memang makna rif'ah. Itu sebab saum itu tidak sama dengan ibadah lain. Itu sebab dikatakan saum itu sifatullah. Dan sifat Allah itu laisa kamitslihi syai'. Maka orang yang hidup dengan rohaninya itu ya, punya kedudukan yang tinggi di sisi Allah. Dan puasa itu adalah orang yang hanya untuk Allah. Meninggalkan nafsu, itu tingginya di situ. Ya. Wa amma salatul malaikati 'ala shaim idza ukila indahu fa inna tarkahu ta'ama ma'a hudurihi baina yadayhi balighun fi qamihi nafsah fastaujaba lidzalika salatahum alaihi wa salatuhum ibaratun an du'aihim lahu birrahmah wal maghfirah. Adapun salawatnya malaikat kepada orang yang berpuasa, ya, ketika makan di sisinya, ya, karena ketika dia meninggalkan makanan padahal ada di depannya, itu betul-betul dia berusaha untuk mengekang nafsunya tuh. Ya, maka ini yang memastikan ya, malaikat mendoakan kepada mereka. Dan doa di sini, selawat di sini adalah doa birrahmah wal maghfirah. Ya, kalau malaikat nggak makan kan memang dia bukan makanannya begitu. Kalau kita nggak makan, makanannya ada, lalu ditinggalkan. Wa amma takfirul khati'at badzalika liqauli sallallahu alaihi wasallam ramadhanu ila ramadhana mukaffiratun ma bainahunna. Ya. Mukaffiratu ma bainahunna idza ijtanabatil kabair. Ramadan ke Ramadan. Ya, Ramadan ini ke Ramadan ini, maka Ramadan ini menghapus ya, apa yang berada di antaranya, ya, menjadi kiparat, ya, menjadi kiparat apa yang ada di antaranya. Meskipun ada yang mengatakan kiparat itu kan menghapus sebelumnya, ya, bukan sesudahnya. Berarti kalau kita ketemu Ramadan, maka dosa-dosa yang ini dihapus oleh Ramadan yang kita baru ketemu itu. Gitu. Karena ada dalil juga man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddam. Man shoma juga man qama ramadhana iman ghufira lahu ma taqaddam. Gitu. Nah, kalau dari teori ini, orang Islam itu dengan rukun Islam yang 5 hampir dosanya nggak ada itu. Hampir dosanya nggak ada. Ya, hapus sono keparat sini, ya, ampunkan yang ke depan, ampunkan yang ke belakang. Dan itu baru satu ibadah ini, ibadah itu, bacaan ini, bacaan itu. Ya. Semua itu apa? Pahala semua tuh. Ya, dosanya juga banyak dihapus sana, hapus sini, hapus sana, hapus sini. Jadi yang jadi masalah, ya,
kata Imam Ibnu Arabi bilang, nafsunya tidak dikalahkan, itu saja. Yang membuat setan mudah masuk. Orang dengan ilmu banyak, amal banyak, ibadah nggak berhenti, tetap aja blong. Gitu. Karena dia meremehkan nafsu. Ya, dia meremehkan nafsu. Ada lagi Imam Ibnu Arabi membahas karena banyak dirusak oleh sifat buruk itu, ya nafsu juga gitu. Oleh sifat buruk gitu. Seperti misalnya ghibah misalnya, ya, hasad misalnya, takabur misalnya, riya misalnya. Ini kan nggak bisa terhindar. Ibadah nggak berhenti, tapi riya nggak bisa dihindari karena nafsu itu. Jadi beliau membuat perumpamaan, katanya sama seperti orang yang bangun dinding tinggi-tinggi. Begitu udah berdiri, ada bola besi yang berat menghancurkannya. Lalu dia bangun lagi, datang lagi menghancurkan. Nah, bola besi ini harus dihentikan supaya bangunan itu selesai. Ada ilustrasinya begitu. Itu nafsu. Ya kan, al-hasadu ya'kulul hasanat kama ta'kulun narul hatab. Hasad saja itu menghanguskan, katakan, ya, kebaikan seperti api membakar. Kalau itu hasad, hiqd, ghibah, namimah, riya, takabur, su'udzan, dan ihanah, itu selesai. Jadi akhirnya umat Islam itu letih dengan ibadahnya sendiri. Ya. Artinya seperti orang memanggul beban yang takalif itu, ya memang kenapa enggak mohon kepada Allah untuk diringankan itu, artinya. Dan itu juga makna yang dijawab oleh Imam Abdus Salam ketika Sidi Abdul Hasan Asyazili bertanya kepada Imam Abdus Salam, "Ya Syekhi, ma ma'nal hadis yassiru wa la tu'assiru?" katanya. Ad-dinu yusrun. Ya, apa maksudnya Nabi menyuruh mudahkan, jangan beratkan, jangan susahkan. Kita ini penafsiran ulama yang nasi, yakni zahir, macam-macam. Ya, dimudahkannya itu macam-macam lah. Ya. Beragama diajak main-main gitu. Ya. Beragama diajak santai-santai. Jangan terlalu susah agama itu. Jadi dia sendiri yang bikin momok agama jadi susah. Akhirnya kan sama dengan orang yang non-Islam kan, yang menganggap agama itu. Tapi kadang kita kalau nerangkan agama itu mudah, jadi dimudah-mudahkan. Kan kemudahan agama seperti begini. Sholat misalnya, contoh kemudahannya. Sholat itu nggak boleh ditinggal. Kalau mampu berdiri jangan duduk. Kalau sudah tidak mampu berdiri baru duduk. Oh, masih jalan jangan duduk kan gitu. Kecuali misalnya sujudnya nggak bisa baru duduk. Ya. Ya kan peraturan sholat duduk, berdiri, duduk, tiduran itu kan ya sampai betul-betul tidak bisa. Kan itu namanya mudah. Tetap dilakukan. Tidak boleh ditinggalkan. Tidak boleh diubah. Gitu. Yaitu mudah. Nah, yang kita mudahkan itu ada talabus di situ, ada talabus. Seperti dulu saya lihat di daerah Bekasi lah tuh ya. Orang wafat itu kan ada 3 hari, 7 hari, 40 hari. Kan untuk baca Quran tuh. Siapa yang mau baca Quran kalau nggak dikasih duit? Ibadah itu berat ya. Apalagi membantu orang ikhlas karena Allah itu kan nggak ada.
Ya, akhirnya ada iming-iming duit. Oke, itu kita anggap masih kita legalkan tuh. Itu kan pahalanya orang yang bersangkutan untuk si mayit kan hebat. Tapi tetap itu juga bukan setelah dikasih duit itu ya membawa dia sungguh-sungguh. Ya akhirnya dilonggarin lagi tuh. Udah nggak apa-apa. Yang penting kumpul di sini, yang ngaji-ngaji, yang kumpul di sini kan kalau tidak dibikin sesuatu ini, maka nggak ada itu. Yang ngaji-ngaji itu orang nggak ada. Sedangkan maksud ulama dulu dibikin 3 hari kumpul itu kan takziah, ya, tasliyah, ya, menghibur. Gitu. Apa akhirnya? Ya udah nggak apa-apa. Sambil nunggu sing sajane main gaple bae beli apa kan gitu. Akhirnya main gaple. Itu kalau nggak ada kiai yang betul-betul menjaga adab, terus nggak apa-apa, daripada nggak ada orang, kasihan. Nah, ini kan padahal kalau budaya itu dihilang juga nggak apa-apa. Ya, ya budaya itu dihilangkan juga nggak apa-apa. Tapi jangan diubah kemudian, ya, memandang agama mudah, dimudah-mudahkan itu, dan itulah, ya, itu talbis namanya. Baca buku-buku ulama tentang talbis, gitu. Dalam dakwah, dalam meriwayatkan hadis, dalam ibadah, ya, hatta dalam tasawuf juga. Ya. Yang pertama menulis talbis kan Imam Ibnu Arabi. Setelah itu baru orang menirunya. Ya, Imam Al-Ghazali yang pertama membuat talbis. Itu seolah-olah dia menceritakan tentang dirinya lah. Bagaimana dia ada talbis. Ya, tapi judulnya bukan talbis, dia Al-Kashfu wal Bayan fi Ghururil Khalqi katanya. Ya. Nah ini Yassiru wala tu'assiru bukan dilonggar-longgarkan, sehingga sesuai dengan, ya, jiwa yang ghaflahnya itu yang tidak dakwah itu. Jadi agama, ya, dimudahkan sedemikian rupa atas perintah hadis ini, sehingga yattafiq ma'a, ya, ghaflatil ghafilin begitu. Ini kapan naiknya? Nah, sedangkan pertanyaan Sidi Abdul Hasan kepada gurunya ketika yassiru wala tu'assiru, ma makna hadzal hadis ya sayyikhi? Dulluhum 'ala Allah la tudulluhum 'ala ghairi. Jawabannya itu, ajak orang ke Allah, jangan ajak orang ke lain. Lalu diperincikan, man dallaka 'ala dunya faqad ghasyak. Orang yang ngajak ke dunia itu menipu, bukan mengajak ke Allah itu. Menipu. Ya. Ada lagi, man dallaka 'alal a'mal faqad at'abak. Yang ngajak kepada amal. Ya. Nyuruh orang beramal ini, puasa ini. Oh. Ya, seperti santri misalnya dikasih tata tertib. Ya. Pagi ini, jam ini sekian. Pikiran seorang yang bukan murabbi itu, mendidiknya itu bagaimana agar tidak ada celah anak itu istirahat gitu. Seorang itu dia bisa bikin soleh, itu bisa bikin bom waktu meledak gitu. Karena itu membebankan kepada badan yang tidak mampu. Kemudian mandallaka 'ala Allah faqad arahaq, faqad arahaq, faqad nasahaq. Maka pilihan yang tepat, ajaklah kepada Allah. Artinya jangan disuruh memberi, disuruh dididik untuk tumbuh sifat dermawan, nanti ringan memberinya gitu. Jangan disuruh banyak-banyak ibadah, tapi tumbuhkan sifat khusyuknya, nanti ibadahnya ringan. Jadi ibadah dilakukan dengan rohani itu ringan. Sebetulnya si Abdul Qadir Al-Jilani membuka lembaga tarekat atau tarekat dilembagakan. Itu menjabarkan hadis yassiru wala tu'assiru.
agar orang ini tidak letih dengan agamanya. Ya. Agama saking beratnya itu, bukan dipikulkan agamanya, ditaruh. Jadi dimain-mainkan supaya ya dengan alasan, dengan dalil ya. Zaman dulu ketika orang masuk Islam, bawa Islam kepada orang kafir, itu kan kepada orang kafir. Jadi mesti ada pendidikan yang serius. Sekarang coba, anak santri di pondok sedemikian rupa tuh. Begitu pulang, rupanya mentalnya masih sama. Masih rendah, sampah. Seperti yang di luar itu. Karena nafsunya itu masih tidak berubah sama sekali. Tidak menyentuh ke situ. Menyentuhnya ke sini. Dan sangat manfaat. Nanti kalau dia ditegur oleh ilmunya, lalu dia beramal tadi nanti. Itu juga kalau jadi kiai itu. Kalau dia pulangnya jadi kiai, mimpin pesantren 30 tahun baru wali. Gitu. Kalau belum 30 tahun belum wali. Ya, tambah santri-santrinya banyak dan sebagainya. Ya. Ini barangkali ulama dulu menjelaskan bahwa thariqat itu likhtisari thariq, untuk meringkas jalan. Tapi mesti memahami thariqat itu tidak disibukkan. Ya. Para murabbi itu tidak menyibukkan kita dengan taat. Bahkan Imam Al-Qushairi itu berkata, di dalam kitabnya Bulghatul Maqasid, dia punya kitab tipis itu. Ayuhal murid katanya. Sahih aqidatak. Itu perintah pertama. Wazaki nafsak. Wala tuksirit ta'ah. Ya. Bersihkan akidahmu. Sucikan nafsumu. Jangan cenderung memperbanyak taat. Artinya disuruh membangun kualitas adabnya itu kepada Allah. Ya. Kalau santri ditaruh lalu dikasih perintah sampai full 24 jam, kiainya turu, nah ini kan kacau. Ini satu sisi ya, satu sisi. Ilmu, kita bicara ilmu pahit, coba dia. Sejarah sudah membuktikan. Lama itu alim wa amil, baru raja ilallah. Baru sadiq. Baru siddiq. Ya mungkin orang yang tidak mengalami proses ngaji sampai alim dan enggak merasakan susahnya beramal meskipun sudah punya ilmu. Ya kalau enggak kadung dijadiin kiai, jadiin ustadz ya, akhirnya tambah lagi dosanya tuh. Ya, lupa saja. Itu Imam Ibnu Arabi menjelaskan pengalaman itu. Imam Ibnu Arabi itu benci sekali dengan seorang dakwah yang membawa agama itu yang memberatkan orang, menceritakan para ulama. Ya itu rupanya kelakuan kita. Kita baca kitab, wah ternyata wali itu, orang soleh itu bangun malam ibadahnya qiyamnya 60 salam, zikirnya 20.000 sehari, dan akhirnya kita ngomong dengan orang awam yang nggak ada ilmunya. Kalau cinta kepada Rasul, berselawat sebanyak-banyaknya, sholat 60 salam, kita aja nggak sholat, jangankan 60 salam, satu salam aja enggak. Ini lagi ngebaca, dipindahin ke orang lah kan, at'abahum. Nah di situ prinsip orang sufi itu, dulluhum ala Allah, la tadulluhum ala ghairi. Itu. Nah sedangkan pendidikan tasawuf ini pun ya, ketika berhadapan dengan tasawuf taklidi, ini pun problem lagi. Jadi saya pikir saya membayangkan Imam Abdul Qadir Al-Jilani mungkin dia besar ya, di suasana yang sudah sudah keadaan orang Islam itu ya sudah sejenuh itu. Ya. Mungkin
Ya seperti ya kan sudah sunnatullah. Ya. Sesuatu itu bermula dengan baik, tapi lama kelamaan berubah menjadi biasa dan akhirnya ya berubah menjadi buruk. Datang lagi pembaharu. Sidi Abdul Qadir ketika belajarnya saja itu sudah muak melihat keadaan tertentu. Dia mulazamah kepada beberapa tokoh ulama yang memang dipandang mutamasik. Ya. Dan menjauhkan ulama-ulama yang dipandang oleh fitrahnya Imam Abdul Qadir itu hubbud dunya. Gitu. Nah, sehingga ketika Syekh Abdul Qadir Al-Jilani gurunya sakit, diminta dia duduk di kursi, ya, mau izah itu di kursi tazkirahnya, ya beliau itu terus ceramahnya terus mengarah kepada kritik sosial. Ya, beliau mengatakan, wahai zahid, katanya, wahai orang yang zuhud, ya, keluarlah dari kepura-puraanmu. Gitu. Orang betul-betul zuhud harus dibuktikan dengan tidak ada, bukan ada. Ya, bukan orang di rekeningnya penuh, di kantongnya nggak ada, dia bilang saya nggak punya apa-apa, zuhud. Lah, rekeningnya penuh. Gitu. Orang yang abid, yang tinggal sendiri, duduk ibadah, ya, dihardik oleh Imam Abdul Qadir, keluar dari tempat ibadahmu. Ya. Di tempat ibadahmu bersarang syaitan, katanya. Tinggalkan dan duduk di majelisku 1 jam lebih baik daripada ibadahmu 30 tahun. Oh. Ya. Sampai supi juga, wahai kaum. Dan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani itu membatalkan kelompok tasawuf. Ya. Lebih dari 30 kelompok kalau tidak salah. Dan beliau panggil, sebut nama tarekat itu, kan belum ada nama di situ waktu itu. Belum ada nama. Nama kan setelah Qadiriyah baru ada nama. Setelah Syekh Abdul Qadir melembagakan baru muncul nama. Sebelumnya enggak. Bahkan Syekh Abdul Qadir memberi nama kelompok-kelompok dengan nama jenis kesesatannya. Wahai tarekat ini, tarekat itulah, kan aneh itu. Ada nama tarekat. Pada saat itu kan enggak ada nama itu. Rupanya nama itu adalah nama jenis kesesatannya. Sehingga kan ada di manaqib Syekh Abdul Qadir Al-Jilani kan, Syekh Abdul Qadir membatalkan 40 wali. Kok wali dibatalkan gitu? Sebetulnya para pengamal-pengamal tarekat yang cenderung kepada taklidi, ingkari, tabarruki, ya. Bukan tarekat yang betul-betul ya, suluk ilallah. Itu. Katanya jam 5. Jam 5. Jam 5 atau jam berapa? Jam 5. Taib sedikit lagi. Wa amma taksiru shadaqat fali anna shaim idza jaa tadzakara ma indahu minal junah ini. Adapun banyak sedekah karena orang puasa ketika lapar mesti ingat orang yang lapar, maka mendorongnya ala it'amil ja'i'. Maka semangat kan, orang yang biasa saja ketika puasa itu mampu memberikan iftar, takjil. Ya. Dan memang itu faedahnya. Wa inna ma yurhamul usyaq man asyiqa. Nah. Ya kan, seorang yang menyayangi, fa inna ma yarhamul usyaq, orang yang menyayangi orang yang usyaq adalah orang yang asyik. Fa inna yarhamul usyaqu man asyiqa. Wa qad balagana anna Sulaiman aw Yusuf alaihi salam la yaqulu hatta yaqula jami'al muta'alliqin bihi fasuila an dalik faqala akhafu an ashba'a fa ansa ya. Fa unsiya atau fa ansa? Fa unsiyal ja'i'u gitu. Tapi itu asba'a. Fa unsil ja'i. Ya. Nah,
Nabi Sulaiman atau Nabi Yusuf. Tidak makan sehingga makan bersama-sama orang yang mengikutinya. Ketika ditanya kenapa nunggu, ya kan itu kan adabul anbiya ya, ada hatta nabi, nggak mau makan duluan, nunggu orang baru. Ya. Lain sholat, kalau sholat kan nggak boleh ditunggu, karena nggak boleh orang slow gitu ketika sholat jamaah. Jika ada 2-3 orang sudah tinggalkan yang lain. Tapi kalau makan jangan tinggalkan, tunggu yang lain gitu. Ya, aku takut aku kenyang dan lupa dengan orang yang lapar. Nakifuna walhamdulillah. Al-Fatihah.